Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal ujian sekolah PPKN kelas 9 MTS SMP tahun 2022. Bagian pertama. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Perhatikan rumus dasar negara berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Pri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 6. Keseimbangan lahir dan batin. Urutan konsep rumusan dasar negara yang disusun oleh Soekarno ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, 4, dan 5. B. 1, 3, 2, 5, dan 4. C. 1, 4, 2, 3, dan 5. D. 1, 5, 4, 2, dan 3. Yang ditanyakan adalah konsep rumusan dasar dari Soekarno. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, kebangsaan Indonesia. Oke, betul. Terus pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 2. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya agar dapat dijadikan sebagai landasan berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka. Sikap yang sesuai dengan ciri-ciri komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila adalah titik-titik. A. Mendukung dan berupaya secara pasif dalam mencapai cita-cita bangsa. B. Memiliki rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. C. Mengutamakan semangat kebangsaan yang tinggi dan memandang rendah bangsa lain. D. Melakukan pengorbanan pribadi dengan menempatkan kepentingan kelompoknya di atas kepentingan negara. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Ya, jawaban yang tepat adalah memiliki rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Soal berikutnya nomor 3. Perhatikan perilaku-perilaku berikut. 1. Berdoa sebelum belajar. 2. Bertindak adil terhadap sesama. 3. Membayar zakat yang bagi umat Islam. 4. Membantu teman yang terkena banjir. 5. Menyayangi alam dan sesama manusia. 6. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Perilaku norma agama ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, 3, dan 5. C. 1, 2, 5, dan 6. D. 1, 3, 5, dan 6. Jawaban yang tepat adalah berdoa sebelum belajar, terus juga membayar zakat, itu ya bagi umat Islam, terus juga menyayangi alam dan sesama manusia, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. 1, 3, 5, dan 6. Soal berikutnya nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Sari merupakan salah satu anak dari keluarga kaya yang tinggal di Kampung Jeruk, Desa Maju Lancar. Perilaku keseharian Sari kurang baik ketika berpapasan dengan tetangganya yang sedang duduk di sekitar rumahnya. Sari berjalan begitu saja tanpa menghiraukan tetangganya. Sari lewat tanpa mengucapkan kata permisi atau menyapa tetangganya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma tersebut adalah titik-titik. A. Memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di kampungnya. B. Memberikan nasihat dan teguran agar tidak seenaknya sendiri melakukan tindakan. C. Memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan mengenai pentingnya bertetangga. D. Memberikan motivasi supaya dapat mengikuti kata hati nurani yang benar. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat di sini yang ditanyakan adalah lebih kepada sanksinya ya, atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Upayanya itu apa? Ya, jawaban yang tepat adalah memberikan nasihat dan teguran agar tidak seenaknya sendiri melakukan tindakannya. Jadi sikap Sari ini untuk mencegahnya yaitu dengan cara memberikan nasihat dan juga teguran supaya Sari tidak seenaknya berbuat seperti itu ya terhadap tetangga. Soal berikutnya nomor 5.
Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sistematika batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut hasil sidang PPKI terdiri atas titik-titik. A. 16 bab, 35 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 1 ayat aturan tambahan. B. 16 bab, 36 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 1 ayat aturan tambahan. C. 16 bab, 34 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. D. 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Jawaban yang tepat adalah 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal dan 2 ayat aturan tambahan. Soal berikutnya nomor 6. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Hal ini mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Pernyataan tersebut merupakan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia berdasarkan titik-titik. A. Keadaan transportasi dan komunikasi. B. Letak strategis wilayah Indonesia. C. Kondisi negara kepulauan. D. Perbedaan kondisi alam. Ya, jawaban yang tepat bahwasanya faktor tersebut itu merupakan penyebab keberagaman letak strategis dari wilayah negara Indonesia. Karena Indonesia ini sangat strategis, yaitu berada di antara 2 samudra dan juga di antara 2 benua, sehingga menjadi jalur perdagangan internasional. Maka faktor tersebut merupakan penyebab terjadinya keberagaman dalam hal letak strategis wilayah negara Indonesia. Soal berikutnya nomor 7. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Beberapa ras yang mendiami wilayah Indonesia, salah satunya adalah ras Melanesoid yang mempunyai ciri-ciri rambut keriting, bibir tebal, badan kekar, hidung mancung, dan kulit kehitaman. Ras ini umumnya menyebar di wilayah titik-titik. A. Papua, Maluku, dan NTT. B. Sulawesi, Ambon, dan NTB. C. Papua, Kalimantan, dan NTT. D. Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya ras Melanesoid ini pada umumnya menyebar di wilayah Papua, Maluku, dan NTT. Soal berikutnya nomor 8. Perhatikan teks berikut ini. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kebudayaan yang beragam. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya, hal itu menjadikan nilai lebih bagi Indonesia untuk dapat dikenal oleh mata dunia. Salah satu kebudayaan yang populer di Indonesia adalah tari Ratoh Jaro. Tari yang berasal dari Aceh ini dimainkan oleh perempuan dengan jumlah penari yang genap. Tari tersebut berbeda dengan tari saman yang dimainkan oleh laki-laki. Ya, tari saman dengan tari Ratu Jaro dimainkan oleh laki-laki. Namun, di masyarakat Indonesia banyak menyebut tari Ratu Jaro sebagai tari saman. Walaupun keduanya berasal dari daerah yang sama dan memiliki kemiripan, kedua tari tersebut berbeda. Hal itu dapat terlihat dari pemain dan detail gerakannya. Berdasarkan teks tersebut, perbedaan antara tari saman dan tari Ratu Jaro dari Aceh adalah titik-titik. A. Gerakan badan pada tari Ratu Jaro lebih menonjol, sedangkan gerakan badan pada tari saman digabung. B. Tari Ratu Jaro lebih dominan pada gerakan tangan digabung badan, sedangkan gerakan badan pada tari saman lebih dominan. C. Tari saman dimainkan oleh para lelaki berjumlah genap, sedangkan tari Ratu Jaro dimainkan wanita berjumlah ganjil. D. Tari saman dimainkan pada pembukaan Asian Games tahun 2018, sedangkan tari Ratu Jaro dimainkan saat Asian Games tahun 2019. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah bahwasanya perbedaannya ini adalah yang B. Tari Ratu Jaro lebih dominan gerakannya pada tangan digabung badan, sedangkan gerakan badan pada tari saman lebih dominan. Soal berikutnya nomor 9. Perhatikan ilustrasi berikut. Pemerintah Kota X akan mengembangkan potensi daerahnya melalui peningkatan perekonomian masyarakat dengan program usaha rumah tangga. Diharapkan dengan usaha tersebut dapat meningkatkan peran serta masyarakat Kota X
dalam mengelola daerahnya supaya mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, contoh tindakan untuk mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi adalah titik-titik. A. Memberikan pinjaman modal kepada tiap usaha rumah tangga tanpa syarat. B. Mengumpulkan keuntungan hasil penjualan usaha untuk modal pinjaman berbunga. C. Membentuk badan usaha yang mengutamakan kegotong royongan dan kekeluargaan. D. Memberikan penyuluhan kepada para pengusaha rumah tangga agar dapat pinjaman. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat dengan cara dalam bidang ekonomi, yaitu dengan cara membentuk badan usaha yang mengutamakan kegotong royongan dan secara kekeluargaan. Soal berikutnya nomor 10 ya. Perhatikan teks berikut. Alfi merupakan anak seorang pengusaha sukses di kota A. Ia terpilih menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Alfi memiliki sikap suka mengatur dan menyalahkan teman lainnya jika mengerjakan sesuatu. Selain itu, ia beranggapan jika pendapat dan tindakan yang dilakukannya adalah benar dan baik, sehingga semua orang harus tunduk dan bersedia mengikuti semua yang diinginkannya. Ia beranggapan bahwa semua tindakan yang telah dilakukan orang lain selalu salah atau tidak sesuai dengan harapannya. Tindakan dan sikap yang dilakukan Alfi cenderung menghancurkan makna kerjasama karena tidak mau menghargai pendapat orang lain. Sikap dan tindakan Alfi dikenal dengan nama titik-titik. A. Chauvinisme. B. Eksklusivisme. C. Primordialisme. D. Individualisme. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat bahwasanya sikap dan tindakan Alfi tersebut ini dikenal dengan nama individualisme. Karena kenapa individualisme? Karena dia sikapnya itu bahwasanya Alfi memiliki sikap suka mengatur dan tentunya menyalahkan teman lainnya dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Dan dia itu tidak peduli terhadap pendapat orang lain. Artinya dia itu selalu egois gitu ya. Atau di sini sehingga semua orang harus tunduk. Nah, semua orang harus tunduk terhadapnya karena dia terpilih menjadi ketua OSIS, dan sikap Alfi tersebut menunjukkan berperilaku sebagai individualisme. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai pembahasan sampai nomor 10 dan insya Allah nanti dibuatkan video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.